Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membicarakan satu tema yang sangat jarang dibicarakan di mimbar gereja. Dan tema ini merupakan ringkasan dari Alkitab yang saya beri judul metanarasi Alkitab. Metanarasi artinya sebuah gambaran besar dari Alkitab. Itulah sederhananya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tahukah kita bahwa Alkitab dimulai dengan penciptaan langit dan bumi. Dan kemudian diakhiri dengan langit baru dan bumi yang baru. Menarik sekali, bukan? Lebih jelas lagi kalau kita melihat Kejadian 1 sampai pasal 3, itu kita melihat pergerakan narasinya, pergerakan ceritanya adalah dari penciptaan langit dan bumi bergerak ke kejatuhan manusia dalam dosa. Kita tahu sama-sama itu bila kita sering membaca Alkitab. Dan kemudian di Wahyu pasal 20 sampai pasal 22, pasal terakhir, itu bergerak dari penghakiman. Ada tema dalam Lembaga Alkitab Indonesia, Kerajaan 1000 tahun, iblis dikalahkan, lalu penghakiman tahta putih, pasal 20. Pasal 21, lalu langit baru dan bumi yang baru. Jadi bergerak dari penghakiman manusia ke langit baru dan bumi baru, di mana orang percaya nanti akan tinggal bersama dengan Tuhan. Yang kemudian diberikan sebuah detail kecil, yaitu adanya sebuah kota yang disebut Yerusalem baru. Dan kita sering menyanyikan ini, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Jadi semua penantian kita orang Kristen ini, selain kita menantikan bertemu muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita menantikan sebuah kota yang dibangun dan dirancang oleh Allah, yang berada di langit baru dan bumi baru. Sampai sini saudara sudah bisa melihat sebuah gambaran penciptaan langit dan bumi, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan Kristus, dan diberikannya langit baru dan bumi baru. Itulah yang disebut metanarasi Alkitab. Gambar ini akan membantu kita sekalian. Saudara bisa melihat creation itu penciptaan, fall itu kejatuhan, redemption itu penebusan, dan restoration itu pemulihan. Tentu ada banyak aspek, ada banyak bagian yang kita bisa bahas dari creation, penciptaan. Ada banyak hal yang kita bisa bahas dari kejatuhan manusia dalam dosa. Ada banyak hal yang bisa kita bahas dari penebusan dan langit baru, bumi baru. By the way, saudara bisa melihat di YouTube saya soal langit baru, bumi baru. Saya sudah membahas kitab Wahyu ini. Dan beberapa khotbah saya minggu-minggu yang lalu juga bicara tentang redemption, penebusan. Dan ada banyak hal yang kita bisa bicarakan dari setiap narasi dalam Alkitab ini yang ketika kita gabungkan disebut metanarasi Alkitab. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan membahas beberapa perspektif saja dari creation, lalu dari fall, kejatuhan, dari redemption, dan dari restoration. Sekali lagi tentu ada banyak, tapi saya mau ambil beberapa pokok penting yang jarang diketahui, jarang dibahas, dan jarang kita sadari sebagai orang Kristen. Saya mulai dengan Kejadian 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang bisa kita pelajari dari narasi creation ini? Dari narasi penciptaan ini? Bisa di next ini, Jo. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan itu ada. Ia adalah pencipta, amin. Kita tentu semua percaya Tuhan itu ada. Tapi saya mau ngomong, kalau saja ada orang yang mendengarkan ini nanti yang masih ateis, masih tidak percaya kepada Tuhan, saya mau katakan Tuhan itu ada. Ia pencipta. Nggak
ada yang ciptain Tuhan. Seringkali anak-anak ngomong, siapa yang ciptain bumi? Tuhan. Terus siapa yang ciptain Tuhan? Karena dia belum mengerti di pikirannya definisi atau perbedaan yang jelas antara ciptaan dan pencipta. Namanya pencipta, dia tidak diciptakan lagi. Pencipta tertinggi. Jadi Tuhan itu ada, ia pencipta, itu artinya ia nggak diciptain. Nggak ada yang ciptain Tuhan. Dan itu berarti ia ada dengan sendirinya. Dalam dunia teologi sering disebut self-existent. Keberadaan dari dirinya sendiri. Dia tidak perlu dibuat oleh orang lain. Dia ada dengan sendirinya. Itulah Tuhan, itulah pencipta. Dan Alkitab mengajarkan pencipta itu adalah Allah Tritunggal. Beberapa waktu lalu, tahun lalu saya mengkhotbahkan tentang Tritunggal di tempat ini. Dan kita melihat satu teks dalam kitab Pengkhotbah, kata pencipta itu digunakan bentuk jamak. Ingatlah akan pencipta, penciptamu. Dalam bahasa Indonesia penciptamu saja. Tetapi dalam teks Ibraninya, ingatlah akan pencipta, penciptamu. Maka benarlah ketika Alkitab mengatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Allah yang ditulis dalam bentuk jamak itu menciptakan langit dan bumi. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mengenal itu kemudian di dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya seorang ateis harus menjadi orang yang maha tahu untuk membuktikan Allah itu tidak ada. Seorang ateis mengatakan Allah itu tidak ada. Bagaimana dia membuktikan Allah itu tidak ada? Dia harus menjadi orang yang maha tahu. Dan ketika dia menjadi maha tahu, maka ia menjadi Allah. Dan dengan sendirinya ia membuktikan Allah itu ada. Poin saya adalah bahwa tidak ada argumen yang kuat yang bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu ada. Sebuah pemahaman yang sederhana, tidak ada orang yang jenius yang akan menolak pernyataan ini. Bahwa sistem komputer tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Perumahan yang kita tinggali ini pasti ada yang merancangnya. Tidak mungkin tidak. Demikian sistem dan isi alam semesta ini pasti ada penciptanya. Solar system, sistem antar galaksi, sistem antar bintang, sistem antar klaster galaksi, semua ini pasti ada yang meng-create-nya, saudara. Bagaimana matahari tidak bertumbukan dengan bumi, dengan planet-planet lain, dengan bulan sebagai satelitnya dan lain-lain. Bagaimana semua ini bisa tersistem dengan begitu luar biasa. Pasti ada penciptanya. Dan Alkitab memberi jawaban bahwa penciptanya adalah Allah. Amin. Dan kita bersyukur kita mengenal Allah pencipta kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kalau kita merasa diri kita jenius atau pintar, kita tidak harus mengakui bahwa Allah itu ada. Amin. Kalau orang mengaku saintis dan dia mengaku jenius dan pintar, dia dia harus mengakui Allah itu ada. Kalau dia menemukan sel-sel paling utama yang ada di alam ciptaan ini, atau mungkin sebuah atom atau sebuah yang dalam ukuran nano yang kemudian dipikir sebagai sebuah zat atau sebuah partikel yang menunjukkan ini yang memulai sebuah kehidupan. Maka pertanyaan saya, siapa yang menciptakan partikel itu? Pasti ada yang di atasnya. Dan itu adalah God. Itu adalah Tuhan pencipta. The creator kita, saudara. Jadi tidak mungkin tidak Allah itu pencipta kita. Paling tidak itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari creation. Mazmur 10 ayat 4 firman Tuhan katakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Dia ngelihat langit yang begitu besar. Dia ngomong dengan batang hidungnya ke atas menghadap langit. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Menarik dalam terjemahan NIV, in his pride, the wicked does not seek him. Dalam kesombongannya orang fasik itu tidak mencari Tuhan. In all his thoughts,
There is no room for God. Dalam semua pikirannya tidak ada ruangan, tidak ada space yang dia sediakan untuk Tuhan. Padahal Tuhan itu ada dalam setiap room, ada dalam setiap space. Tidak ada ruangan di seluruh semesta ini di mana Allah tidak hadir. Amin. Bahkan Allah hadir di neraka dalam penghukuman dan dalam murkanya, saudara. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Dan ateisme mengatakan there is no room for God. Tidak ada ruangan untuk Tuhan. Dan dia mengatakan itu karena dia berpikir, kalau saya buat jahat, kalau saya berbuat kefasikan, nanti saya mati, tidak akan ada yang menghakimi. Dan Mazmur Daud ini mengingatkan bahwa satu kali kelak akan ada penghakiman Tuhan. Dan engkau akan melihat bahwa dia benar ada. Amin. Dan ini mengingatkan kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Secara cepat saja yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari narasi creation, dari penciptaan. Hal yang biasa kita dengar, tapi saya akan membahas sesuatu yang jarang saudara dengar. Adam dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Ini sangat biasa kita dengar. Tapi apa yang tidak biasa kita dengar? Ini saudara. Kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama yang hadir di sini. Kalau mata saudara bisa menjangkau slide. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara, kata rupa dalam Kejadian 1 itu adalah demot, yang berarti kemiripan, likeness. Dan kata gambar di situ adalah selem, yang berarti image, gambar. Juga berarti a representative figure, sosok yang representatif. Nah, ini mulai jarang saudara dengar. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, maka Adam itu diciptakan menjadi sosok yang representatif. Sosok yang bisa mewakili Allah di muka bumi. Tujuan Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah memberikan kepadanya kuasa untuk memerintah seluruh bumi. Itu yang kita baca tadi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, ada kata supayanya, mereka berkuasa. Jadi Allah memberikan kepada Adam rupa dan gambarnya, itu supaya Adam bisa menguasai dan memerintah seluruh bumi. Dengan kata lain, Adam adalah wakil Allah di muka bumi. Kata representation ya, dalam Kamus Webster Dictionary berarti to present again, menyajikan, memperkenalkan atau menghadirkan kembali. Saya mau saudara merenungkan ini. Adam diciptakan untuk menghadirkan kembali, untuk menyajikan, untuk mendisplay, untuk memperkenalkan Allah di muka bumi ini. Jadi wakil adalah seorang yang menghadirkan kembali kehendak orang yang diwakilinya. Ketika Allah menciptakan Adam serupa dan segambar dengan dia, maka Allah mau menjadikan Adam itu wakilnya di muka bumi ini. Kata Selem itu digunakan dalam dunia timur dekat kuno. Timur dekat kuno itu daerah timur tengah sekitarnya itu saudara. Di zaman dulu makanya disebut timur dekat kuno. Kata Selem itu digunakan oleh raja-raja ketika dia mengutus orang untuk pergi ke suatu tempat dan menyampaikan sesuatu di situ serta memerintah di situ. Menjadi perwakilan dari kuasa raja. Itu digunakan selem, orang itu disebut selem, gambar. Jadi ketika Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia menurut rupa, kemiripan dan gambarnya, artinya Adam itu diutus untuk menyatakan kuasa raja segala raja Allah pencipta langit dan bumi ini di bumi. Dia menjadi perwakilan, itulah selem saudara. Dia menghadirkan kembali kehendak orang yang diwakilinya. Maka tidak heran Tuhan Yesus sebagai Adam kedua
pernah mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab Dia Adam kedua, Dia harus melakukan tugas yang gagal dilakukan oleh Adam pertama. Makanya Tuhan Yesus katakan, makananku ini menunjukkan sesuatu yang sangat vital. Berapa banyak dari saudara yang pernah puasa 40 hari tidak makan? Saya rasa tidak ada. 3 hari tidak makan, saya rasa mungkin 1-2 kalau ada. Jadi kenapa perlu kita makan? Karena itu sesuatu yang vital untuk hidup kita. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia, sesuatu yang vital dalam hidupku adalah melakukan kehendak Dia. Karena aku ini adalah gambar, aku adalah rupa. Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar karakter Allah. Waktu Dia Allah anak. Dan Kolose 1 ayat 15 mengatakan, Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Allah Bapa tidak kelihatan, Allah anak yang berinkarnasi mengenakan daging manusia disebut gambar, dan dalam bahasa Yunaninya eikon. Dari situlah kita mengenal kata icon. Icon. Icon sebuah perusahaan, icon sebuah event. Baru-baru ikonnya event PON di Papua itu apa ya? Kan ada ikonnya gitu. Ada simbolnya. Itulah gambar, ikon, perwakilan. Dan Adam itu adalah selem, ikon. Tetapi kemudian Tuhan Yesus sebagai Adam kedua adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Tuhan Yesusnya yang kelihatan. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang vital dalam hidupku adalah menghadirkan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gak heran kalau kita baca dalam terjemahan The Message, bagus sekali saudara. The food that keeps me going is that I do the will of the one who sent me. Makanan yang membuat saya terus maju, keeps me going, terus maju, adalah bahwa saya melakukan kehendak Dia yang mengutus saya. Finishing the work He started. Menyelesaikan pekerjaan yang Dia mulai. Bapa yang memulai pekerjaan itu dan Tuhan Yesus yang menyelesaikannya. Sebab Bapa lah yang memberikan anak tunggalnya ke dunia. Dan Tuhan Yesus melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa. Jadi mari coba kita terapkan dalam hidup kita saudara. Apa yang membuat kita maju dalam kehidupan ini? Seharusnya seperti Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yang membuat kita maju bukanlah bertambahnya gaji kita. Yang membuat kita maju bukanlah bertambahnya jabatan atau pangkat kita. Yang membuat kita maju seharusnya adalah apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Apa gunanya bertambahnya jabatan? Apa gunanya bertambahnya harta kekayaan? Apa gunanya bertambahnya prestis kita di hadapan orang lain? Subscriber kita, follower kita. Yang like status Facebook kita, yang like Instagram kita, apa gunanya semua itu kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa? Ada satu fenomena yang membuat saya kesel, saudara. Kalau saya upload foto di Facebook, banyak yang like. Begitu saya upload firman Tuhan, tidak ada yang like. Kesel saya sama teman-teman Facebook saya. Kenapa mereka tidak suka firman? Kalau saya upload foto dengan istri saya, cukup banyak yang like. Tapi begitu saya kasih link YouTube, tidak ada yang like, saudara. Apakah mereka tidak suka saya? Atau tidak suka firman Tuhan? Kalau tidak suka saya, no problem. Asal jangan tidak suka kepada firman Tuhan. Sebab bagi saya yang terpenting adalah menyukakan hati Bapa di sorga. Dan seringkali kita melakukan hati Bapa di sorga, itu kita tidak akan disukai oleh dunia ini, saudara. Seperti Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya mau kasih makan, Tuhan Yesus bilang, sudah ada makanan. Sebab makananku yang membuat saya maju adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 21, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Dia berkata gini, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus aku.
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau Bapa mengutus aku dan aku menjadikan kehendaknya sebagai makananku untuk maju, harusnya engkau seperti itu juga. Amin. Saudara percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk murid-murid yang ada saat itu, tapi ini untuk kita juga. Seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, sekarang kita diutus untuk menyelesaikan pekerjaannya, melakukan kehendak Dia yang menciptakan kita, yang meng-create kita ada di muka bumi ini. Amin, saudara. Itu adalah narasi penciptaan. Paling tidak itu beberapa hal yang bisa kita pelajari dari narasi itu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari narasi kejatuhan? Dengan jatuhnya manusia dalam dosa, Adam bisa menyerahkan otoritas yang ada padanya untuk mengelola bumi kepada iblis. Berapa banyak saudara yang sudah pernah dengar hal ini? Saya rasa jarang. Dengan jatuhnya dalam dosa, Adam bisa menyerahkan otoritas yang ada padanya untuk mengelola bumi kepada iblis. Ada satu film, Superbook, saya potong, ya. Mudah-mudahan tidak kena copyright. Yuk diputar juga. Enggak terputar ya? Ulang, coba. Oke. Nanti saudara cari aja di YouTube. Paling tidak saudara ngerti, ada gambar ini. Ini kalau di film Superbook, di kartun, apa yang udah pernah nonton ini? Nah, nanti kalau saudara cari di YouTube lagi, ingat nih. Di film itu, setelah iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden, lalu iblis ini ngomong begini, hahaha, sekarang segala kuasa di bumi sudah diberikan kepadaku. Aku sekarang yang menguasai bumi ini. Jadi memang benar, waktu saya nonton film Superbook ini benar, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ketika Adam berhasil ditipu oleh iblis, maka dengan sendirinya dia menyerahkan otoritas untuk mengelola bumi ini kepada si iblis itu, saudara. Kepemilikan atas bumi ini Tuhan punya, bukan milik Adam atau milik iblis. Adam hanya mengelola, dia hanya manajernya, bukan ownernya. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menyerahkan kuasa atau otoritas untuk mengelola bumi itu kepada iblis. Tidak heran kita menemukan bukti di Lukas 4 ayat 6 ketika Tuhan Yesus dicobai. Iblis berkata begini, segala kuasa, exousia dalam bahasa Yunaninya, serta kemuliaannya, doxa, akan kuberikan kepadamu. Iblis nawarin sama Tuhan Yesus yang berinkarnasi, mengosongkan diri. Sebab semuanya itu telah diserahkan. Saudara perhatikan itu. Diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Seorang teolog berkata begini, bahwa kesempurnaan yang dimiliki Adam saat itu bukanlah kesempurnaan tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi salah satu aspek kesempurnaan Adam yang diciptakan tanpa dosa saat itu adalah dia bisa memberikan kemuliaan kuasanya kepada iblis, kepada siapa saja yang dikehendakinya dalam hal ini. Dan ketika dia kalah digoda oleh iblis, maka dia menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak protes kepada iblis ketika iblis mengatakan demikian. Sebab memang benar adanya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku oleh siapa? Oleh Adam. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Sama seperti Adam berkuasa memberikan otoritas itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan ketika dia kalah, maka dia memberikan itu kepada iblis. Dan saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus mengikuti cobaan iblis saat itu, maka Adam kedua pun gagal. Tetapi Tuhan tidak mungkin gagal. Tidak heran di Alkitab kita menemukan ayat-ayat ini, saudara. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Tuhan Yesus yang ngomong, iblis, diabolos itu penguasa dunia ini. Dari mana dia dapat kuasanya atas dunia? Dari Adam. Sebab Adam yang diciptakan untuk menguasai bumi. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, kuasa atas bumi berpindah kepada iblis. Dan Tuhan Yesus tidak sangkali itu.
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. 14 ayat 30 Yohanes, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, Tuhan Yesus ulang lagi, datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau kita mau beda detail, Tuhan Yesus tuh bisa ngomong gini, dia tidak berkuasa atas diriku karena aku tidak ikut godaannya. Karena aku mau taat sampai mati melakukan kehendak Bapakku. Tidak seperti Adam yang disuruh jangan makan buah, malah makan buah karena ikuti maunya iblis. Dan Tuhan Yesus sebagai Adam kedua menang terhadap godaan iblis. Maka iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi memang dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, saudara. Itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dari kejatuhan. Dan saya mau hubungkan dengan sesuatu yang bisa kita pelajari dari narasi ketiga, yaitu redemption. Apa yang bisa kita pelajari dari narasi penebusan? Dengan kemenangannya dan yaitu kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus itu memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara bisa mulai melihat Adam punya otoritas sebagai image, sebagai selem, wakil Allah di bumi. Lalu kemudian karena dia jatuh dalam dosa, kuasa itu diberikan kepada iblis. Dan kalau saudara nonton film Superbook itu, ya, dan kebenaran dari Superbook itu bukan saya ambil dari Superbook, tapi saya setuju dengan yang Superbook itu karena memang Alkitab ajarkan demikian. Bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, kuasa itu berpindah kepada iblis untuk mengelola bumi ini. Maka ketika Tuhan Yesus menang di atas kayu salib dan dia bangkit dari kematian, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tanganku. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kita mesti bedakan Allah anak yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi sejak dulu kala, benar. Tapi dia kemudian berinkarnasi, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus ini belum punya apa-apa. Dia baru lahir di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Oke, roh Allah anaknya sudah ada sejak kekal. Tapi manusia Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud belum jadi apa-apa. Lalu kemudian dia bertumbuh besar dan dia harus taat sebagai manusia, taat sampai mati di kayu salib, melakukan kehendak Bapa. Dan setelah dia menang, barulah dia memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa otoritas yang sebelumnya iblis miliki, kalau kita mau pakai perspektif kitab Wahyu pasal 1, kuasa yang dimiliki oleh iblis yaitu kuasa atas alam maut, direbut kembali oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Wahyu 1 ayat 17-18 Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes, tenang, jangan takut, aku Alfa dan Omega, aku yang mati dan hidup kembali. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dari mana Tuhan Yesus pegang itu? Dari iblis, direbutnya segala kuasa maut itu. Itu sebabnya dia bisa membawa semua tawanan ke sorga. Dia naik membawa tawanan-tawanan, kata kitab Efesus. Jadi dengan kemenangan Kristus, Kristus itu memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak heran kalau kita baca Wahyu pasal 5 ayat 3-4, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Satu kali Rasul Yohanes dapat penglihatan dan dia melihat gulungan kitab dengan 7 meterai. Yang saya pahami sebagai perjalanan sejarah dunia ini. Itu tidak bisa terbuka kalau tidak ada yang membukanya. Dan Yohanes menangis sebab tidak ada seorang pun di sorga dan di bumi yang bisa membukanya. Lalu salah satu tua-tua berkata kepada Rasul Yohanes, mengapa engkau menangis? Jangan takut, sebab anak domba itu telah menang. Saya bacakan dulu Wahyu 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Dan kemudian dalam ayat yang ke-5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis.
Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya dengan kemenangan Tuhan Yesus, dialah yang kemudian memegang perjalanan sejarah dunia ini. Dia yang memegang otoritas atas perjalanan sejarah dunia ini. Bukan pada iblis lagi. Oke, Allah yang memiliki segala sesuatu, tapi tata kelolanya saat itu dikuasai oleh iblis. Mengapa? Sebab ini sebuah perjanjian Allah dengan Adam. Kamu langgar ini, kamu mati, maka kamu otomatis menyerahkan segala kuasa itu kepada si iblis itu, saudara. Secara teologis kita bisa memahami demikian. Jadi dari sini kita memahami bahwa perjuangan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa untuk kita semua. Sebab kalau tidak, kita semua berada di bawah kuasa si jahat. Dan tugas Tuhan Yesus sebagai Adam kedua itu sangat luar biasa. Apa hal kedua yang bisa kita pelajari dari narasi penebusan? Ini yang jarang juga kita dengar. Yang kedua, dari narasi penebusan kita belajar bahwa kemenangan Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit, itu kemudian ditandai dengan membangun tempel. Dia membangun bait suci, yaitu gereja. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi begini saudara ya, rupanya di timur dekat kuno, itu ada sebuah kebiasaan, ada sebuah budaya dari raja-raja, ketika dia menaklukkan sebuah tempat, dia akan membangun kuil. Dia akan bangun tempel untuk memperingati kemenangannya dalam pertempuran atas bangsa yang ditaklukkannya. Jadi misalnya Mesir taklukan Syria, maka dia akan bangun kuil dewa Mesir di situ. Roma taklukan Yerusalem, dia coba bangun kuil di situ. Makanya dalam kitab Daniel ya, ada peristiwa di mana orang-orang Babel itu menajiskan bait suci. Makanya Tuhan Yesus sempat peringati pembinasa keji berdiri di bait suci yang diambil referensinya dari kitab Daniel. Jadi mereka keluarkan semua perkakas bait suci, lalu ditaruh patung dewa Zeus, diolesi minyak-minyak babi di sekitar bait suci itu, saudara. Jadi begitu dia menajiskan bait suci itu. Tetapi bagi orang-orang saat itu, dia mengatakan kita membangun kuil di sini. Dan di kerajaan-kerajaan lain, di kekaisaran lain begitu juga. Begitu mereka menaklukkan sebuah daerah, dia membangun kuil di situ. Tidak heran dalam kitab Wahyu, di 7 jemaat itu, saudara, mereka menghadapi tantangan setiap orang yang ada di kota itu, kalau mau kerja dengan bagus, harus menyembah di kuil di mana ada patung kaisar di situ. Kalau tidak, kamu susah menjual dan membeli. Makanya langsung ada Wahyu 3 ayat 16 itu tanda di tangan kanan. Kalau tidak ada, kamu susah membeli dan menjual. Itu menunjukkan penyembahan. Jadi tidak ada hubungannya dengan microchip. Sekarang kan lagi heboh itu soal microchip. Orang pertama Indonesia yang dipasang microchip di TikTok tuh kan. Lalu ditulis Wahyu 13 ayat 16. Nggak ada hubungannya, saudara ya. Kecuali microchip itu ada hubungannya dengan penyembahan. Ya, itu benar. Tapi tidak ada hubungannya dengan penyembahan itu. Tapi kalau nanti ada hubungan penyembahan, ya memang itu. Tapi sampai saat ini tidak ada hubungannya dengan penyembahan, ya, nggak ada hubungannya. Waktu kita awal-awal pandemi corona kan, itu nanti suntik vaksin itu penggenapan antikristus. Akhirnya banyak orang nggak mau vaksin kan, bikin susah negara, saudara. Nah, jadi poin saya di sini adalah bahwa memang ketika raja-raja timur dekat kuno itu menaklukkan sebuah kota, sebuah daerah, dia akan membangun kuil di situ. Nah, tahukah saudara, kebiasaan itu rupanya adalah diambil dari perjanjian lama juga. Diambil dari tradisi, karena kan manusia ini serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun sudah rusak, rupanya sisa-sisa gambar Allah itu ada dalam diri mereka. Tidak heran manusia itu berusaha mencari objek penyembahan. Mereka membuat patung karena Allah tidak bisa dilihat, mereka buat patung untuk disembah. Membuat kuil-kuil. Dan demikianlah juga masih ada sisa-sisa gambar Allah tapi yang rusak dalam diri mereka. Maka ketika mereka menaklukkan sesuatu, mereka membangun kuil. Dan sebenarnya itulah yang dilakukan Yahweh. Itulah yang dilakukan Tuhan. Alkitab menunjukkan bumi ini dulu kacau balau.
gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Dan ketika Tuhan menaklukkan kekacauan ini, maka Tuhan menciptakan tempel, Taman Eden. Tempelnya di situ tanda kutip. Jadi setelah menaklukkan kekacauan air, itu Tuhan membangun tempel, Taman Eden. Dan kemudian kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan menyediakan tempel di Yerusalem untuk menjadi tanda bahwa bangsa Israel telah menaklukkan tanah perjanjian. Kalau mau lebih detail lagi, saudara lihat, ketika keluar dari Mesir, mereka membangun bait suci, kemah suci. Dan ketika sampai di Kanaan, walaupun butuh proses berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka membangun bait suci. Yang kemudian pastinya ditolong oleh Yahweh. Dan ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah menaklukkan tanah Kanaan oleh kekuatan Yahweh. Dan inilah yang ditunjukkan juga oleh Tuhan Yesus. Karyanya lewat Roh Kudus. Ketika dia mati dan bangkit, dia menang. Ia membangun bukan tempel Yerusalem. Dia membangun bukan Taman Eden lagi, tapi dia membangun a living temple. Kitalah yang dibangun, gerejanya. Amin, saudara. Jadi kita ini dibangun oleh kekuatan kuasa Roh Kudus untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Tubuh kita yang adalah bait suci ini dibangun untuk memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu sebabnya kalau saudara baca teologi kitab Efesus, saya bacakan secara singkat di sini Efesus pasal 2 ayat 18. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara bisa bandingkan dengan Alkitab terjemahan baru yang saudara punya. Dengan perantaraan Kristus, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang lain, orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Gak ada lagi orang Yahudi, gak ada lagi orang non-Yahudi. Semuanya satu warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah ini ayat 20, perhatikan. Kita ini warga Allah yang apa? Yang dibangun. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul. Saudara perhatikan terminologi atau pemikiran, gaya pemikiran yang digunakan Rasul Paulus adalah gaya pemikiran ketika menaklukkan sesuatu, bangun tempel. Bisa paham? Ketika taklukkan sesuatu, bangun tempel. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, dia bangun tempel. Tapi bukan bait suci fisik lagi. Dia bangun gerejanya. Tidak heran Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau Petrus batu karang. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi poinnya adalah menang, taklukan, bangun tempel. Dan itulah yang menjadi latar belakang pemikirannya. Kalian dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pernah ngomong kepada orang-orang Yahudi, rubuhkan bait Allah ini, kubangun dalam 3 hari. Karena apa? Dia mau jelaskan sebenarnya aku batu penjurunya nanti. Tubuhku ini sebenarnya adalah bait Allah itu. Yang ketika dihancurkan, dikubur 3 hari, bangkit kembali. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Jadi kalau Rasul Paulus katakan, dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama, karena di atas Kristus itulah yang kemudian di atas juga para rasul dibangun kita ini sebagai gereja. Yang merupakan bukti Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kegelapan. Amin. Jadi coba ngomong sama kiri kananmu. Kita adalah bukti Tuhan Yesus taklukkan kuasa kegelapan. Coba. Kita ini buktinya, saudara. Dalam ayat 22, karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Ada sebuah lagu anak-anak yang bagus. Come and be my heart, your home. Come and be everything, na 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 na. Jadi, datanglah, jadilah, jadikan hatiku ini rumahmu.
Karena memang demikianlah teologinya, saudara. Demikianlah yang Alkitab ajarkan. Kita ini adalah bait yang dibangun sebagai tanda kemenangan Kristus. Makanya di ayat 22 dikatakan karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang lain. Menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Allah tinggal di dalam kita, saudara. Itu luar biasa. Tidak peduli bagaimana keadaan fisik kita. Pesek kah? Mancung kah? Mata minus kah? Jarimu 6 kah? Saya waktu kecil punya teman, saudara, SD. Dia itu kakinya gini, saudara. Jadi kalau dia jalan tuh gini. Tapi kalau lari, saudara, kami lomba lari estafet, dia cepat banget. Jadi walaupun fisiknya begitu, dia tidak malu dan dia bangga. Larinya cepat. Lebih cepat dari orang yang larinya normal, padahal dia kakinya gini. Jadi apapun keadaan kita, saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus, dia tinggal di dalam kita karena kita dibangun sebagai tempel, sebagai bukti bahwa dia telah menaklukkan kuasa kegelapan. Dulu kita semua ini ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Tanpa Kristus tidak mungkin kita ada saat ini. Tapi karena Kristus ada, maka kita dibangun di atas dasar dia. Itulah yang paling tidak yang bisa kita pelajari dari redemption. Tentu banyak hal lagi, saudara ya. Saudara bisa mengerti sekarang. Kristus menaklukkan, bangun bait suci. Dan kitalah bait sucinya. Gak heran, di narasi yang terakhir, yaitu di narasi restoration, pemulihan segala sesuatu. Di langit baru bumi baru nanti tidak ada bait Allah. Secara fisik lagi. Kita bisa membaca itu di Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi Tuhan itu bait sucinya. Tidak ada lagi bait suci secara fisik nanti di langit baru bumi baru. Bahkan dalam pelajaran yang saya berikan dalam kitab Wahyu, sebenarnya bait sucinya, tempelnya itu adalah kota Yerusalem baru itu. Jadi bukan, kalau bait suci zaman dulu kan ada di kota Yerusalem, pusat kotanya, pusat aktivitasnya adalah bait suci. Itu bagi orang Yahudi. Pusat kotanya adalah bait suci. Nah, nanti di langit baru bumi baru tidak ada lagi bait suci fisik. Yerusalem baru itu adalah bait sucinya, tempelnya. Sebuah tanda kehadiran Tuhan yang penuh di situ, saudara. Ayat yang saya katakan tadi, Yohanes 2 ayat 19 itu begini dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka nggak ngerti. Tuhan Yesus itu sedang ngomong dirinya, tubuhnya. Yang kemudian nanti dalam terminologi para rasul, tubuh Tuhan Yesus itu menjadi batu penjuru. Karena dia bait suci, tubuhnya itu bait suci juga, dan kita ini bait suci. Tuhan Yesus itu batu penjurunya. Itu teologinya para rasul begitu. Lalu ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Oh, pantesan dia ngomong rubuhkan bait suci. Karena bait suci fisik tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah engkau percaya kepada dia. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus Kristus. Jadi tubuh Tuhan Yesus yang kemudian mati menunjukkan bait suci dihancurkan dan kemudian dibangun kembali menjadi living temple. Bukan bait suci fisik lagi, tetapi a living temple. Bait suci yang hidup. Makanya nggak heran kalau kita hubungkan semua teologi di dalam Alkitab, kita mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan menyembah Allah di Yerusalem lagi. Kamu tidak akan menyembah Allah di Gunung Gerizim lagi. Tapi kamu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab dirimu itu adalah living temple yang dibangun karena kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa kegelapan. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan, tubuhmu adalah bait Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab engkau living temple. Ngomong sama kiri kananmu, kamu living temple. Ya. Kita ini living temple, saudara, bait suci yang hidup.
Bukan bait suci fisik seperti ruko ini. Oke, terakhir. Saya mau singgung sedikit soal perjamuan berkaitan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 26, ayat yang biasa saya bacakan di dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perhatikan statement di slide terakhir ini, saudara. Ketika kita melakukan perjamuan kudus hari ini, kita sebenarnya melihat kembali peristiwa masa lalu dan kedatangan Tuhan di masa depan yang akan membawa kita masuk ke langit baru dan bumi baru. Saudara perhatikan ayatnya, bisa dinaikkan lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan. Jadi kita makan dan minum hari ini. Waktu kita makan dan minum hari ini, present tense, kita terus-menerus makan minum setiap waktu perjamuan maksudnya. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Sesuatu yang terjadi pas di masa lalu kita beritakan, itu sampai Ia datang. Artinya adalah ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita melihat kembali peristiwa masa lalu, di mana Kristus karyanya mencipta, kita yang jatuh dalam dosa, kemudian ditebusnya dengan mati di atas kayu salib dan Dia menang lalu membangun tempel. Kita melihat peristiwa masa lalu itu. Dan kemudian kita juga melihat kedatangan Tuhan di masa depan. Di mana di langit baru, bumi baru tidak ada bait suci fisik. Sebab kitalah a living temple-nya bersama Yerusalem yang baru itu. Jadi saudara-saudara, waktu kita menikmati perjamuan kudus ini, mari kita melihat metanarasi Alkitab. Bukan hanya melihat satu titik peristiwa redemption, tapi melihat sebuah metanarasi dari penciptaan. Kemudian dari kejatuhan, lalu dari penebusan yang mendasari semua hal yang akan terjadi di masa restoration, langit baru dan bumi baru. Dan bagaimana kita bisa mengingat metanarasi ini? Saudara, kalau tanya kepada saya akan ajukan satu proposal, perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus membuat kita melihat peristiwa masa lalu dan mengarahkan kita kepada peristiwa masa depan. Kedatangannya membawa kita semua masuk ke Yerusalem yang baru. Amin. Saya bacakan terakhir. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu, saya, saudara, kita semua memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa.